Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan para pecinta Suyanto dan Aidi, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kesempatan kali ini. Saya akan membahas topik khususnya bagi adik-adik yang saat ini sedang belajar bahasa Inggris, baik itu belajar bahasa Inggris di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris maupun belajar bahasa Inggris di pendidikan non-pendidikan bahasa Inggris. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Tidak lain sebagai motivasi kepada adik-adik sekalian yang saat ini sedang berusaha agar bisa menguasai bahasa Inggris. Baik itu karena memang ya sebagai mata kuliah wajib ataupun karena memang kebutuhan atau tujuan-tujuan yang lain. Yang pasti bahwa mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris pada saat ini. Untuk keperluan itulah maka saya pada kesempatan kali ini akan secara khusus membahas sebuah topik yang ada kaitannya dengan era industri 4.0, khususnya keterampilan abad 21. Ya, jadi topik kita adalah pentingnya menguasai bahasa Inggris di era industri 4.0 abad 21. Kita harus mulai dulu dengan mengetahui atau memahami apa itu industri 4.0. Secara ringkas, industri 4.0 itu adalah industri yang memanfaatkan teknologi, internet, ya, dan perangkat cyber, sehingga memungkinkan semua pihak yang terkait di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time, kapan saja, di mana saja. Inilah industri yang mungkin kita di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, bisa langsung berkomunikasi satu dengan yang lain, dengan memanfaatkan teknologi internet dan perangkat cyber yang sangat complicated, ya, sehingga orang bisa berkomunikasi lewat alat ini, ya mungkin pakai Zoom, pakai aplikasi yang lain, pakai Teams, pakai apapun itu ya, yang mungkin orang untuk berkomunikasi secara real time. Seperti yang saya lakukan pada saat ini, misalnya saya sedang melakukan recording atau proses perekaman berada di Inggris, dan itu bisa langsung disaksikan oleh para pecinta, para sahabat Suyanto.id di mana berada. Mungkin pada zaman dahulu hal ini agak sulit dilakukan. Jadi kalau orang sudah terpisah jauh, komunikasinya mungkin tidak bisa lagi tersambung. Tapi sekarang komunikasi, teknologi komunikasi informasi, ya, berbasis cyber, berbasis internet itu sudah luar biasa, sehingga orang sudah bisa berkomunikasi. Oleh karena itulah maka dalam era yang sangat canggih ini, apa perlunya kita menguasai bahasa Inggris, ya. Jadi akan saya sampaikan beberapa hal mengapa kita perlu menguasai bahasa Inggris. Nanti kaitannya dengan keterampilan abad 21. Jadi apa pentingnya menguasai bahasa Inggris di era industri 4.0 abad 21? Secara tidak langsung memang salah satu, ya, kemampuan yang harus kita tingkatkan pada keterampilan abad 21 itu adalah bahasa Inggris. Mengapa bahasa Inggris? Ya, nanti kita bahas, ya. Yang kedua adalah karena tadi saya sampaikan bahwa kita bisa terlibat secara daring dengan komunitas di dunia. Jadi dunia itu sudah nggak ada lagi batasnya sekarang ini, sehingga kita bisa berkomunikasi
dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, orang mana saja, dengan bahasa Inggris model apa saja. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita melakukan traveling, insya Allah dengan bukan bahasa Inggris tidak akan tersesat. Ya, nanti akan kita dalami lagi bagaimana. Lalu yang terakhir adalah ini yang paling penting, adik-adik sekalian. Jadi dengan menguasai bahasa Inggris ini, kita sebetulnya sudah selangkah lebih maju untuk punya kesempatan. Jadi punya kesempatan. Nah, jadi kalau kita menguasai bahasa Inggris itu kita sudah punya kayak tiket lah gitu ya. Sudah punya tiket untuk mendaftar. Nah, apa maksudnya? Ya dengan bahasa Inggris kan kita sudah bisa misalnya memenuhi salah satu syarat ya untuk mendaftar di negeri, misalnya dengan melampirkan nilai IELTS atau TOEFL yang diminta oleh perguruan tinggi. Nah, tanpa menguasai ini kita tidak akan bisa mendaftar. Mendaftar aja nggak bisa. Ya, gimana mau ini kan? Oleh karena itulah maka nanti dengan menguasai bahasa Inggris kita sudah punya kesempatan untuk mendaftar. Nah, kalau kita sudah punya kesempatan untuk mendaftar, maka kemungkinan besar kita juga akan bisa bersekolah, melanjutkan program studi, ya baik itu magister maupun doktoral di luar negeri. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Nah, tadi kan mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris di era 4.0 ini, di abad 21? Karena salah satu keterampilan. Jadi salah satu keterampilan abad 21 itu adalah communication. Jadi ciri keterampilan abad 21 itu sekarang adalah 4Cs ya, 4C. Apa itu? Critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Jadi ciri utamanya keterampilan yang harus dikuasai oleh pembelajar di era abad 21. Nah, khusus communication. Jadi bahasa Inggris ini kan letaknya ada di communication. Jadi kita harus bisa berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan orang di seluruh dunia. Ya. Nah, salah satu catatan ya untuk di keterampilan abad 21 khususnya di bagian communication adalah communicating in diverse environment. Nah, itu yang penting ya. Communicating in diverse environment. Apa maksudnya? Jadi sekarang ini bahasa Inggris itu, penutur bahasa Inggris itu lebih banyak dilakukan oleh non-native English speakers. Bukan lagi oleh penutur bahasa Inggris native. Ya, bukan lagi mereka yang aslinya berbicara bahasa Inggris. Karena sudah semakin banyak orang yang bukan penutur asli bahasa Inggris yang mempelajari bahasa Inggris, yang sudah bisa berbahasa Inggris. Sehingga kita harus mampu untuk berkomunikasi dengan orang di mana saja dengan kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda itu. Apalagi sekarang dalam kajian applied linguistik terapan, itu ada nama fenomena English as a lingua franca, bahasa Inggris sebagai bahasa Inggris global English. Ya, apa maksudnya? Jadi orang seluruh dunia itu sudah bisa berbahasa Inggris dengan karakteristik masing-masing, entah itu logat, entah itu aksen, ya kan? Tadi kita tunjukkan bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sesama second language user, ya, atau mungkin yang ketiga ya, bahasa Inggris itu mungkin bahasa yang ketiga bagi kita ya, khususnya di Indonesia mungkin bahasa Inggris itu adalah bahasa ketiga yang kita kuasai. Maka kita berbicara dengan orang yang juga bukan penutur bahasa Inggris asli ya atau native. Nah, oleh karena itulah maka kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan para pembelajar atau penutur bahasa Inggris yang bukan native ini. Nah, karena tadi saya katakan fenomena English as lingua franca ELF ya sekarang ini. Jadi semua orang dengan latar belakang bahasa berbeda itu membutuhkan bahasa yang dapat digunakan secara bersama-sama. Dan kebetulan bahasa yang lingua francanya itu yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kebetulan ya.
Karena memang bahasa Inggris digunakan di bahasa untuk keperluan apa saja. Pendidikan, komunikasi, marketing itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris ya. Bukan bahasa yang lain. Ya mungkin bahasa Arab banyak digunakan, tapi dia hanya terbatas di beberapa wilayah saja. Atau bahasa Spanyol juga banyak digunakan, atau bahasa Cina. Tapi bahasa Cina sangat terbatas karena hanya di dilakukan oleh orang-orang Cina saja ya. Atau mungkin sebagian yang sudah orang-orang Cina yang berada di perantauan. Tapi maksudnya secara mengglobal itu bahasa Inggris. Nah, sehingga karena bahasa Inggris itu menjadi bahasa dunia, ya, maka atau English as a lingua franca, ya. Oleh karena itulah maka kita harus bisa berbahasa Inggris karena kalau kita nggak bisa berbahasa Inggris, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, ya. Nah, jadi minimal kita bisa menguasai bahasa Inggris sehingga kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sesama seperti kita, yaitu penutur yang bukan asli bahasa Inggris. Atau juga boleh jadi suatu saat kita juga akan nanti berkomunikasi langsung dengan para penutur asli bahasa Inggris. Nah, salah satu ciri English as a lingua franca itu adalah yang disebut dengan intelligibility. Intelligibility. Maksudnya kalau dulu kita belajar bahasa Inggris itu kan harus dituntut oleh para dosen agar persis seperti native English speakers. Nah, dalam perspektif ELF itu nggak perlu lagi, ya. Jadi yang penting itu adalah intelligibility. Apa maksudnya? Yang penting bahwa apa yang kita ucapkan itu terdengar, ya kan, jelas dipahami oleh orang yang kita ajak berbicara, ya kan? Yang penting itu. Karena tujuan komunikasi itu kan yang penting eh, saling memahami apa yang kita maksudkan. Nggak perlu kita seperti dulu zaman saya harus dituntut berbicara itu sudah harus seperti orang bule. Nah, kalau sekarang tuntutan itu sudah mulai direduksi orang karena kalau kita mementingkan untuk bisa berbicara bahasa Inggris seperti orang bule, mungkin kita nggak akan bisa bicara-bicara gitu. Karena tuntutannya terlalu tidak masuk akal. Nah, tetapi kalau intelligibility berarti bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa dipahami oleh orang lain, ya. Mungkin pronunciation-nya jelas gitu. Jadi kalau kita mengatakan apa namanya something, orang oh itu something. Walaupun kadang-kadang kalau kita ngomong dengan orang-orang misalnya kayak Cina kan itu agak susah, Jepang itu agak apa dialeknya agak susah, kan. Tapi kita paham itu misalnya kalau dia ngomong something gitu, something karena TH-nya itu dibaca S misalnya, something ya, something atau I sing atau I think dengan I sing gitu kan kadang-kadang itu. Tapi kalau apa kita lihat konteksnya kan, kalau misalnya sedang berpikir ya nggak mungkin berenang atau I sing, tenggelam kan, gitu. I sing saya tenggelam kan nggak mungkin. Jadi I think, oh maksudnya mungkin I think. Jadi kita kemampuan untuk apa namanya memahami konteks ini yang masuk juga dengan konsep intelligibility gitu. Sehingga kita paham oh maksudnya dia sedang berpikir bukan sedang tenggelam gitu kan. Nah, oleh karena itu maka yang penting bahwa orang lain itu paham apa yang kita ucapkan dan kita juga bisa merespon apa yang mereka katakan. Yang kedua, konsep yang kedua dari English as a lingua franca adalah accommodation theory. Accommodation theory. Jadi orang itu harus mengakomodasi sesungguhnya dalam komunikasi. Nggak bisa kita mau menang sendiri dalam komunikasi. Karena tujuan komunikasi itu adalah agar terjadinya komunikasi yang efektif. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang apa namanya kurang dipahami, ya kita tanyakan. Misalnya, do you mean this? Misalnya dia ngomong apa ya? Kayak tadi, I think kan tenggelam, nggak mungkin tenggelam I think ya. Oh, do you mean you are um, apa misalnya? Uh, you are now
eh, eh, you all know misalnya apa ya, do this misalnya, atau do you with this gitu. Nah, jadi kita itu bagian dari akomodasi, ya, akomodasi. Atau lagi akomodasi ini maksudnya eh, kita harus bisa mengakomodasi lawan bicara kita. Kalau di konteks di luar negeri, kan orang ngomong di sini itu cepat, sangat cepat. Nah, kadang-kadang kalau kita misalnya, I'm sorry, I didn't get your point, can you say again please, gitu misalnya. Nah, kalau dia nggak paham dengan konsep akomodasi ini, teori akomodasi, dia nggak akan menggubris apa yang kita ini. Dia mungkin marah gitu kan. Bahkan ngomongnya semakin cepat itu. Berarti dia nggak paham dengan konsep teori akomodasi. Kalau dia paham, oh berarti dia ini bukan native English speaker. Nah, kalau itu saya harus menurunkan apa namanya speed saya. Nah, kalau orang yang paham dia misalnya slower, ya, ngomongnya slower. Oke, ya udah agak lebih slower dibandingkan yang tadi. Kalau ini misalnya kita nggak paham gitu, apa ini maksudnya? Jadi saya again please. Oh dia mungkin paham. Oh ini bukan orang native English speaker. Saya harus menurunkan tempo, menurunkan speed. Dia mulai itu, dia mulai lebih jelas. Nah kalau itu kita paham, kita paham lalu terjadilah misalnya kalau kita menawar barang atau kita misalnya memesan internet atau apa, langsung terjadi komunikasi yang bagus. Tapi kalau orang dia nggak paham dengan teori komunikasi, dia marah aja itu, dipikirnya kita kalau sudah ke Inggris itu harus ikut dia gitu. Itu nggak boleh dalam prinsip app itu, berarti dia tidak paham dengan teori akomodasi. Oleh karena itulah orang bule atau orang native English speaker itu harus juga paham dengan konsep perspektif app ini gitu loh. Jadi nggak boleh dia memaksakan diri, karena kalau memaksakan diri tidak akan terjadi komunikasi, karena ya biasanya kalau dia tetap ngerocos panjang lebar tanpa mengurangi speed, ya biasa saya matikan aja. Nggak jadi saya bilang, saya nggak jadi pesan internet sama kamu nggak mau kondisi you don't explain me clearly, udah selesai aja daripada kita apa namanya bermasalah nanti kan. Nah, oleh karena itu maka kita harus bisa menguasai, maksudnya paham bahwa kita harus bisa mengakomodasi tujuan berkomunikasi kita, yaitu agar terjadinya komunikasi yang efektif. Nah, yang paling penting adalah sebagai salah satu komponen keterampilan bahasa Inggris abad 21, bahasa Inggris itu menjadi modal kita untuk survive di dunia global. Nah, tadi kan saya katakan bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa dunia, ya kan, kemanapun kita berada, bahasa Inggris itu menjadi salah satu bahasa yang orang ya minimal yes no bisa lah gitu ya, yes no atau bahasa Inggris sehari-hari yang bisa digunakan oleh orang lain. Nah, oleh karena itulah maka tadi sudah saya sampaikan pentingnya menguasai bahasa Inggris sebagai komponen, salah satu komponen keterampilan abad 21, yaitu bagian C, communication ya. Lalu yang kedua, bisa terlibat dengan secara daring dengan komunitas di dunia. Ya, tadi kan. Jadi kalau kita mengadakan Zoom, mengadakan seminar, mengadakan apa, itu sudah akan otomatis terhubung dengan orang-orang di belahan dunia yang lain. Ya, otomatis itu. Dan bahasa Inggris menjadi lagi-lagi bahasa yang digunakan secara global. Maka kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Contoh yang saya sampaikan ini beberapa contoh ya, orang-orang seperti misalnya ini, ketika saya ikut salah satu workshop yang dilakukan oleh Cambridge University Press ya. Nah, ini kita lihat ini dari Syria ya, kan dari Syria tuh. Hi from Syria gitu. Berarti ada orang Syria yang ikut gitu ya. Lalu di sini ini dari Turki ya kan, from Izmir, daerah Izmir di Turki gitu ya. Namanya saya samarkan. Kemudian sama lagi. Greetings from Mexico. Oh, coba kita udah
Syria, Turki, Meksiko, gitu kan. Dia apa lagi nih? I'm teaching at TUM, Technical University of Munich. Munich itu Jerman, Jerman, orang Jerman, ya kan. Kemudian, Hi from Canada, Kanada. Coba bayangkan, dari Asia, ya, dari Syria, lalu ke Turki, lalu ke Jerman, lalu ke Kanada. Hello from Kharkiv, Ukraina. Memang, ya kan. Jadi apa namanya, kita bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang di belahan dunia lain ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, ya kita mau ngomong apa itu. Tapi kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa menyapa orang, bisa chat, bisa ketika ya di apa konferensi, seminar, bisa langsung engage ya dengan orang-orang yang ada di luar sana. Oke, yang ketiga, nah kalau kita melakukan traveling, oke, lebih percaya diri dan tidak tersesat. Kalau ini sudah saya alami ya. Jadi saya eh, kalau bepergian kan biasanya seringnya sendiri. Saya pede-pede aja gitu. Kenapa saya pede? Confidence ya, percaya diri. Karena papan-papan petunjuk jalan itu signpost atau sign direction gitu ya, itu kan mesti ada bahasa Inggris ya. Eh, ya kan sebagai karena kalau di airport atau di kota-kota internasional di dunia biasanya dia akan ada bahasa Inggrisnya sebagai petunjuk jalan, petunjuk arah, apa saja. Jadi kita nggak akan terlalu apa namanya tersesat ya. Seperti yang saya tampilkan di gambar itu kan, kalau kita mau ke security berarti lurus, ya kan? Atau cari informasi belok kanan seterusnya. Jadi nggak akan tersesat lah gitu. Nah, kalau apalagi di jalan gitu ya, kita mau kemana gitu ya, ke terminal, ke apa hotel, residence hotel itu berarti saya harus ikut apa namanya exit yang ketiga, exit yang pertama sebelah kiri, yang kedua lurus, sehingga itu baru menuju ke Renaissance Hotel. Oh berarti di sana, gitu. Ya udah jalan aja kita ikuti gitu. Jadi nggak, insya Allah nggak tersesat ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita berada di tengah kota, ya kan? Kadang-kadang orang di apa negara barat itu dia males itu kalau ditanya itu. Itu pengalaman saya ya. Jadi males biasanya. Ditanya, kamu tahu nggak? Biasanya nggak tahu. Sorry, I don't know. Kalau kita kan nggak gitu. Kalau kita di Indonesia biasanya kan malah sok tahu gitu kan. Wah, ditunjukkan panjang lebar, padahal kita nggak mudeng. Tapi kalau di sini biasanya mereka pada males gitu ya. Sorry, I don't know. Sorry. Ya udah kita salah satu jalan atau cara adalah lihat saja banyak peta kan di jalan-jalan itu ada apa namanya street map gitu ya. Ya kita berada di mana, kita mau di mana, lihat aja gitu. Wah, ke sini, ya. Ya kan, ke sini. Ya. Jadi kita dengan menuju arah itu apa namanya dengan bantuan bahasa Inggris karena biasanya kan petanya itu dibuat dengan bahasa Inggris ya untuk orang asing ya. Ada juga di beberapa kota petanya dua, ada yang peta dengan bahasa kota mereka atau bangsa mereka, lalu ada dengan peta dengan bahasa Inggris. Jadi insya Allah lah kita nggak bakal tersesat ya, apa namanya. Jadi kita akan bisa menuju arah yang kita tuju itu kalau kita menuju satu tempat, misalnya tempat konferensi atau tempat jalan apa jalan-jalan ke museum atau ke mana ya kalau kita menemukan apa namanya map ini insya Allah kita bisa baca kita bisa ikuti arahnya ya atau kalau sekarang kan sudah canggih karena ada apa namanya GPS ya ya biasanya kan kalau kita nemuin GPS entah itu online pakai HP ya kan bisa juga ya kan kita ikuti saja arah petunjuknya sudah bisa maksud saya jadi dengan kemampuan kita bahasa Inggris itu akan membantu kita akan semakin mempercepat kita menemukan petunjuk arah atau tempat atau apapun yang apa namanya hubungannya dengan space ya spasial ya dengan tempat dan lain-lain. Oke. Nah, yang terakhir ya tadi kan ada empat ya ada empat hal mengapa bahasa Inggris itu perlu kita kuasai di era industri 4.0 abad 21. Nah, yang terakhir itu adalah kesempatan untuk melakukan global mobility bahkan berkesempatan untuk memiliki pengalaman kuliah di luar negeri. Nah,
Jadi saya sangat merasakan bahwa bahasa Inggris itu merupakan salah satu, tadi saya katakan, tiket ya kita untuk bergaul dengan dunia luar. Eh, karena profesi saya sebagai dosen, maka kan saya harus melakukan apa namanya pengembangan diri. Nah, salah satu bentuk pengembangan diri dosen itu adalah melakukan konferensi. Misalnya seperti yang digambar ini, saya waktu itu ke Thai TESOL ya, Thailand TESOL. TESOL itu Test of English as Second or Other Languages. Ya. Nah, konferensi bahasa Inggris di Thailand pada tanggal 17-18 Januari 2014. Waktu itu di Chiang Mai ya. Ya, jadi ini pengalaman pertama saya keluar negeri. Keluar negeri karena apa namanya? Karena ada kesempatan ya harus bikin paper, harus bikin abstrak dengan bahasa Inggris. Ya saya coba aja gitu. Karena apa salah sih mencoba gitu kan? Terima syukur, enggak juga ya, namanya juga usaha gitu kan. Akhirnya saya diterima, oke akhirnya saya berangkat ke Thailand. Dan sejak pengalaman pertama itu jadi kalau bahasa Jawanya tuban gitu. Tuban itu kepingin lagi. Kepingin lagi. Wah ternyata enak juga gitu ya. Apa namanya? Backpackeran gitu ya. Backpackeran ke luar negeri, konferensi, ya bisa sekalian jalan-jalan. Ya atau jalan-jalan sekali konferensi. Terserah lah apa istilahnya. Tapi yang pasti bahwa kita ada konferensinya, kita ada jalan-jalannya, begitu ya. Kemudian setelah itu tadi ya, karena apa namanya ketagihan ya, tuban ya kalau bahasa Jawanya, pengen lagi, maka terus saya bulan Agustus ke Kuching, Malaysia, ikut Asia Travel Conference, ya conference lagi ya, conference gitu ya. Kemudian setelah itu kemana? Oh, ke Vietnam, ya bulan Oktober ya. Jadi tadi Januari, terus agak lama pada bulan Agustus ke Kuching, Malaysia, konferensi Asia Tempo, lalu saya konferensi lagi ke Vietnam, nama konferensinya ICEL, International Conference on English Language Teaching, ya betul, ICEL 2014, betul di Vietnam. Ya saya pas ada berada di belakang gitu, yang ada tanda panah itu, nah itu saya itu ya. Oke, Vietnam, kemudian 2015 saya ke Kamboja, ikut Kamtesol ya, Kamtesol di Kamboja. Ya 2015 ya. Oke. Kamboja, terus kemana lagi? Oh ya, dari Kamboja saya ke Kyoto dan Kobe. Waktu itu ikut konferensi Language on Asian kalau nggak salah. Ya, jadi konferensi bahasa di Asia gitu ya, di Kobe dan Kyoto. Jadi waktu itu dua konferensi, satu di Kyoto, satu di Kobe. Dan apa namanya kegiatannya jaraknya nggak terlalu jauh ya. Aja saya waktu itu putuskan agar langsung saja nggak usah pulang dulu ke Indonesia. Jadi saya berarti ada spare 2-3 hari jalan-jalan gitu ya. Sambil saya menunggu ke Kyoto. Jadi di Kyoto dulu 2 hari kalau nggak salah, lalu 2 hari mungkin apa namanya jeda, lalu beberapa hari kemudian ke Kobe. Nah, jadi saya lebih kurang 10 hari waktu di Jepang ya, di Kyoto, Jepang. Ya, ternyata asik juga gitu ya. Asik gitu ya, asik juga. Jadi bisa waktu itu saya memang apa namanya wah kalau begitu saya harus keliling ASEAN dulu gitu ya. Waktu sudah kan ke Thailand, ke Malaysia, ke Vietnam gitu kan, ke Kamboja. Yang belum itu ke Myanmar ya. Myanmar dan Singapura ya, Singapura. Ya mungkin suatu saat kita coba ke sana gitu ya, karena apa namanya dua negara ASEAN itu yang belum dijelajahi. Lalu di Asia Timur ya baru ke Kyoto ini. Mungkin suatu saat kita ke Korea atau ke Cina gitu ya, biar bisa merasakan atmosfer di negara lain
ya berbincang dengan akademisi di negara lain, kira-kira gimana. Ya selain konferensi kan ada pengalaman-pengalaman itu ya, pengalaman kita berinteraksi dengan orang lain lalu punya pandangan, oh kalau hidup di negara orang itu seperti ini seperti ini. Yang menarik itu di Jepang itu dulu ya, eh, karena saya ada 2 hari sebelum konferensi berikutnya di Kobe, saya tinggal di ya kayak semacam kayak kalau di Indonesia tuh kayak kayak bukan hotel, kayak wisma gitu ya. Jadi kayak wisma, jadi tinggal dengan beberapa orang ya. Saya menghubungi yang punya kamar itu, lalu dia membalas dengan bahasa Inggris waktu itu ya. Jadi tidak dengan bahasa Jepang. Ya itu enaknya kalau kita bisa bahasa Inggris, komunikasinya dengan, jadi email aja dengan bahasa Inggris ya. Kebetulan yang punya itu ya mungkin dia juga ini kan apa namanya eh, apa namanya eh, paham bahwa kalau ingin memasarkan ya kos-kos saja tanda kutip ya, kos-kos saja tanda kutip itu harus bisa berbahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris dia nggak bisa komunikasi dengan calon pelanggannya. Ya, jadi waktu itu kami berkomunikasi pakai bahasa Inggris, email-emailan ya, berapa harganya, apa saja fasilitasnya, berapa jauh dari. Jadi asik gitu ya. Oh ternyata cocok lah saya bilang. Saya nanti dari Kobe tanggal sekian nanti tiba dari Kyoto tanggal sekian lalu Kobe tanggal itu. Jadi ada menikmati semacam kos-kosan di Jepang. Ya, karena waktu itu kan belum ke hotel ya. Jadi kalau di Kyoto saya di hotel, lalu 2 hari di kos-kosan tanda kutip tadi di Jepang, lalu 2 hari lagi di Kobe di hotel. Kalau di hotel ya nggak usah ditanya ya, jadi orang karena sudah fasilitasnya lengkap. Tapi kalau di kayak tadi kos-kosan tadi, tanda kutip tadi, ya, itu kayak di rumah di Jepang gitu. Tidur di saya lupa namanya, tidur yang tempat tidurnya dilipat, nanti kita asik gitu. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gitu yang ya mungkin nggak dialami oleh setiap orang gitu ya. Jadi kita bisa bawa pengalaman itu lalu kita jadikan inspirasi agar kita bisa meniru ya yang baik-baik dari negara orang, lalu bagaimana orang Jepang itu bisa tertib sekali ketika mengantri, kalau berjalan misalnya sebelah kiri. Jadi hal semacam itu menginspirasi kita. Kemudian ini ya, ini yang menjadi salah satu semacam titik balik ya, atau ya semacam milestone ya dalam hidup saya, karena akhirnya saya bisa bersekolah lagi ya, melanjutkan S3 ke University of Southampton. Ya juga karena bahasa Inggris ini ya, dengan bahasa Inggris. Karena kan syaratnya adalah harus IELTS sekian, ya kan, bikin ya semacam bukan proposal sih, semacam semacam ya kayak inilah esai pendek terkait dengan apa yang akan kita lakukan terkait dengan riset kita gitu ya. Ya macam-macam. Jadi semua harus dilakukan dengan bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan bahasa Inggris, bagaimana kita bisa melamar? Melamar aja nggak bisa kan? Nah, oleh karena itulah maka itu saya yang ada tanda panahnya itu ya. Nah, itu jadi bersama teman-teman pada saat itu ya, sehingga bahasa Inggris bisa mengantarkan saya bisa sekolah lagi ke luar negeri. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris itu dunia itu semakin terbuka sebenarnya ya, terbuka lebar. Ya, tinggal lagi kita berani mencoba. Jadi selain nanti bisa berbahasa Inggris, harus berani mencoba. Ya kan? Kalau saya prinsipnya rezeki itu kan punya siapa saja. Nah, jadi harus kita jemput ya. Harus berani coba. Ya harus berani berani itu, berani ini, berani ini. Ya kalau ditolak ya berarti belum rezeki gitu aja. Tapi kalau insya Allah kalau itu udah rezeki kita, suatu saat apa yang kita cita-citakan itu akan
berhasil ya. Nah, oleh karena itulah maka sudah saya sampaikan beberapa hal tadi ya terkait dengan mengapa kita harus menguasai bahasa Inggris di era industri 4.0 ya di abad 21 ini karena ya kompetisinya semakin ketat, orang sudah apa namanya bahasanya itu yang paling sering digunakan sebagai bahasa gaul dunia itu adalah bahasa Inggris. Oleh karena itulah kita harus bisa ya menguasai bahasa Inggris agar kita bisa menjadi warga dunia. Oke, adik-adik sekalian, khususnya saat ini sedang belajar bahasa Inggris, ya selamat berjuang ya. Insya Allah suatu saat kalau yang penting kita berusaha, berproses, ya kan? Insya Allah usaha dan proses kita itu apa namanya suatu saat akan berhasil. Insya Allah kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mengupayakan kesuksesan tersebut ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Semangat terus, pantang mundur, insya Allah ya. Satu saat kita bisa menggapai bintang yang ada di langit. Oke. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.